Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qaddara alaina bil jama'ah wa akramana bit taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak-bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat umur panjang, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dari perpaduan nikmat tersebut sampai malam hari ini kita masih hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih meneruskan kajian sebelumnya, kajian kitab At-Tazkirah, yakni tentang amalan-amalan yang akan menyelamatkan kita dari fitnah kubur, ya. Jemaah semuliakan, kebanyakan orang setelah Ramadan, ya, itu banyak mengalami futur, kelesuan dalam ibadah. Yang biasanya tilawah, ya, saat Ramadan sangat rajin tilawahnya, bahkan ada yang sampai khatam 2 kali, ada yang khatam 3 kali. Namun setelah, ya, Ramadan itu menurun drastis tilawahnya. Yang biasa berinfak setiap hari, infaknya sudah mulai lupa, begitu, ya. Maka salah satu cara, ya, agar semangat ibadah kita itu tetap ada, ya, gak berkurang, itu adalah dengan mengingat kematian, ya, dengan zikrul maut dan mengingat-ingat peristiwa-peristiwa setelah mati, ya. Di antaranya adalah mengingat-ingat tentang alam kubur, ya. Jadi materi tentang alam kubur ini memang agak horor, ya, tapi ini penting untuk kita pelajari, penting untuk kita dalami, karena semua kita akan masuk ke sana, gitu. Suka atau nggak suka, kita pasti sampai ke sana. Kenapa? Karena kubur itu sebuah pintu dan kullu insanin dakhiluhu, tiap orang tuh pasti akan memasukinya, ya. Nah, maka sebelum kita masuk ke dalam kubur, kita harus persiapkan ilmunya, persiapkan bekalnya, ya. Nah, jemaah semuliakan, di antara cara agar kita selamat dari fitnah kubur adalah meninggalkan kemunafikan, menghindari kemunafikan, buang jauh-jauh sifat munafik. Kalau kita masih aja munafik, gitu, ya, enggak, munafik itu tetap aja dipelihara, ya, ini akan berdampak saat nanti kita masuk ke alam kubur. Bisa keluh lisan ini ketika ditanya mungkar nakir, bisa gagap lisan ini ketika nanti
kita mendapatkan soal, pertanyaan dari Munkar Nakir. Ya. Jadi meninggalkan kemunafikan ini merupakan salah satu syarat cara agar kita selamat dari fitnah kubur. Ya. Dalam hadis disebutkan bagaimana kondisi orang munafik di saat dia di alam kubur. Allah gambarkan. Jadi Nabi kita menggambarkan dengan sangat detil bagaimana kondisi orang munafik itu saat nanti masuk alam kubur. Di sini kalau saya baca hadisnya, ammal munafiku wa ammal munafiku wal kafiru wa yuqalu lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nasu wa yuqalu la daraita wa la talaita yadrabu bimatarik min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalilihi illa thaqalain. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, adapun orang munafik, Nabi jelaskan, adapun kalau yang mati itu orang munafik atau yang meninggal itu adalah orang yang kafir, dia akan ditanya di alam kubur. Apa pertanyaannya? Apa yang kamu ketahui tentang orang ini, yakni Rasulullah, yakni Nabi Muhammad? Apa yang kamu tahu? Gitu. Maka orang munafik itu menjawab, apa katanya? La adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Saya tidak tahu. Ini jawaban orang munafik. Arti tanya, bagaimana pandanganmu tentang orang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawabannya apa? La adri, aku tidak tahu. Ya. Saya hanya mengatakan seperti kata orang-orang kebanyakan. Maka dikatakan kepadanya, la daraita wa la talaita. Kata malaikat, kamu tidak tahu dan kamu tidak pernah membaca tentangnya, sirahnya, ya, nggak pernah membaca tentang sirah, tentang sejarah nabinya, nggak pernah membaca tentang hadis-hadisnya, nggak tahu tentang keluarganya, nasabnya. Kamu nggak tahu, kata malaikat. Ya, malaikat gemes banget, malaikat kesel bener ya. Kebangetan gitu. Orang Islam nggak tahu nabinya gitu. Dia hafal pemain bola, dia hafal pemain bulu tangkis tingkat dunia, dia hafal nama-nama bintang film, dia hafal nama-nama artis, tapi dia nggak kenal siapa Nabi, siapa istri Nabi, siapa anak Nabi, siapa sahabat Nabi. Nah ini hati-hati jemaah sekalian. Ya, makanya jangan sampai nanti kita ditanya jawabannya la adri, saya nggak tahu. Kenapa? Karena ya pengetahuan kita tentang Nabi sangat minim gitu. Maka penting kita harus pelajari, kenali Nabi kita, ya, kenali keluarganya, ya. Maka dia dipukul, ya. Yadribu bimatarik, dia dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Sekali pukul antara kedua telinganya, tengah-tengah nih, dipukul ubun-ubunnya. Maka menjeritlah dia sekencang-kencangnya, di mana jeritannya itu terdengar oleh makhluk-makhluk sekelilingnya. Kedengeran tuh.
oleh hewan, ya, kedengaran oleh binatang, kecuali jin dan manusia. Tuh, ya. Di malaikat-malaikat dengar tuh jeritannya, binatang-binatang dengar jeritannya. Cuma dua yang nggak dengar, jin dan manusia. Kenapa kita nggak diizinkan dengar? Karena telinga kita ini masih dihijab, masih ada dindingnya, ada tutupnya, ya. Nanti kalau kita sudah mau deket-deket mati, mau sekarat, nah tutup itu dibuka tuh, tutup telinga kita dibuka, ya. Nah, kita bisa ngedenger tuh malaikat maut lagi bercakap-cakap depan kita, ya. Di malaikat maut tuh lagi bincang-bincang, ya, tentang bagaimana cara kita matinya. Kita denger tuh, kita dengerin suara-suara, ya, qarin yang belum pernah kita dengar ada suaranya, ya. Dibukalah mata kita itu kan saat ini dihijab sehingga kita nggak bisa ngeliat yang gaib. Nanti kalau kita mau mati saat sekarat itu dibuka tuh hijabnya, sehingga mata kita tuh akan tajam, pandangannya itu sangat tajam, sehingga dia akan bisa ngelihat hal yang gaib. Pahala kita ngelihat sekarang kan gaib, ya, betul Pak? Ada sini pernah lihat pahala kayak apa gedenya? Demikian pernah lihat pahala? Pahala sholat 5 waktu, pernah lihat pahalanya kayak gimana? Gak pernah kan? Kenapa? Karena masih gaib. Nanti saat sekarat, pahala, dosa itu dilihatin. Bahkan buku amalan kita yang saat ini dipegang oleh malaikat itu kan gaib tuh, ya, gaib. Tapi nanti kalau kita mau mati, buku amalan itu akan kita lihat apa isinya. Dari kita akil balik sampai kita menjelang kematian, seluruh amal-amal kita yang baik, yang buruk, bahkan yang udah pernah kita lupain, itu akan dilihatin, ya. Kayak kalau orang itu mati, dilihatin buku amalannya, isinya itu amal-amal yang baik, ya. Kan indah banget tuh kalau kita mau mati lagi sekarat, nafas kita udah sampai tenggorokan, malaikat datang, nih amalmu, ikra kitabak, kata malaikat, baca nih kitabmu. Lu baca, maka lembar per lembar dibuka tuh oleh malaikat. Kita akan baca, ya, apa yang pernah kita lakukan selama hidup tuh akan kita baca. Nah, kalau lembar per lembar itu isinya amal-amal soleh, ya, kita sedang sholat, sedang i'tikaf di masjid, sedang berzikir, sedang baca Quran, sedang bakti sama orang tua, ya, isinya penuh dengan amal-amal kebaikan, kita akan bahagia, kita akan tersenyum, ya. Maka ada orang meninggal tersenyum karena bahagia, dia melihat buku amalannya penuh dengan amal-amal yang soleh, gitu. Tapi kalau kita mau mati, yang dilihatin itu buku kita isinya dosa demi dosa, ya, keburukan demi keburukan. Mata kita akan terbelalak, kita akan ketakutan dengan dosa itu. Maka ada orang mau mati itu ketakutan, ya, teriak-teriak, histeris. Kenapa? Takut ngeliatin dosanya. Bukan cuma takut ngeliat dosanya, takut ngeliat malaikat yang megangin buku amalannya, takut dengan malaikat maut yang menampakkan diri sesuai aslinya, ya. Malaikat maut itu pernah diminta Nabi Ibrahim untuk menampakkan aslinya, ya. Kata Nabi Ibrahim, wahai malaikat maut, tampakkanlah dirimu yang aslinya.
Kata malaikat maut, kamu gak akan sanggup ya Ibrahim, kamu gak akan sanggup ya. Aku akan sanggup insya Allah. Tampakkan dirimu yang sesungguhnya. Maka malaikat maut itu menampakkan dirinya yang asli. Ijrail itu menampakkan diri yang asli, wujud yang asli di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rambutnya memercikkan api, menjuntai sampai tanah. Napasnya menderu-deru seperti angin topan yang kencang. Ya. Kepalanya hampir menyundul langit, kakinya ada di bumi. Kan ngeri Pak, ya kan? Lihat malaikat kayak begitu. Itu aslinya. Nah, kalau kita nanti meninggal dunia, ya, malaikat maut itu kan bisa merubah dirinya. Kalau yang mau mati itu orang soleh, dia nggak akan menampakkan diri seperti itu. Dia akan berubah bentuknya, ya, menjadi laki-laki yang tampan, ya, berpakaian serba putih, suaranya lemah lembut, ya, kalem. Dan sebelum kita meninggal dunia, dia akan menghibur kita, dia akan memotivasi kita, ya, sebagaimana yang disebutkan di Quran, alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ingatlah ketika orang yang takwa itu sedang meregang nyawa, ya. Orang-orang takwa itu adalah orang-orang yang ketika hendak dimatikan oleh malaikat, mereka meninggalnya dalam keadaan thayyibin, meninggalnya dalam keadaan baik, meninggalnya husnul khotimah, ya. Yaquluna, malaikat-malaikat itu datang menghampirinya, mengucapkan salamun alaikum, selamat kamu ya, kamu ini orang soleh, ya. Kamu ini orang baik, kamu ini termasuk, ya, orang yang Allah ridhoi, min ahlil khair, ya. Udkhulul jannah, kamu jangan takut, Allah sudah siapkan surga untukmu. Nah ini, ya, gambaran di Quran. Kalau orang itu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang takwa, malaikat itu akan berlaku lemah lembut, ya. Nah, jamaah semuliakan, ini ya yang perlu kita pahami. Kalau kita kepingin selamat dari azab kubur, hindari kemunafikan, tinggalkan kemunafikan, ya. Ini harga mati, ya. Maka, ya, orang yang sukses Ramadannya, orang yang sukses saum Ramadannya adalah ketika dia pasca Ramadan semakin bersih hatinya dari kemunafikan. Dia makin, ya, bersih hatinya dari, ya, kedengkian, kesombongan, kemunafikan, dan diisi hatinya dengan ketawaduan, keikhlasan, ya, dan dipenuhi hatinya dengan penuh lapang dada, ridho dengan takdir Allah, sabar dengan ujian dari Allah. Itulah orang yang diantaranya. Kedua adalah tinggalkan ghibah, ya. Tinggalkan ghibah. Ini keterangannya ada dalam sebuah hadis, ya, dari Abu Bakrah, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini wa qala innama la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin
Amma ahaduhuma fayu'azzabu fil bauli wa ammal akharu fayu'azzabu fil ghibati. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Nabi kita Muhammad SAW pernah melewati 2 makam, 2 kubur. Lalu beliau bersabda, sungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa oleh malaikat. Keduanya disiksa bukanlah karena mengerjakan dosa besar, namun mereka diazab karena akibat air kencing. Dan kedua diazab karena gibah. Tuh ya. Jadi ada orang diazab kubur tuh karena masalah kencing. Kedua diazab karena masalah gibah, bukan karena membunuh atau karena dia itu merampok, tapi di sini karena dia gibah dan gak beres dalam istinja, gak beres dalam masalah toharoh, kencing. Nah ini padat ini. Sering nih kadang-kadang laki-laki itu kencing sembarangan, apalagi kalau kebelet macet panjang di tol. Nah, akhirnya kencing tuh depan di samping pintu mobil. Nah, ya banyak tuh orang tuh kencing samping pintu mobil, ya. Habis kencing ya udah tutup aja celananya, enggak istinja. Ada najis kan tuh yang ketinggalan di celananya? Ada. Nanti aja pas waktu sholat, dia sholat tuh pakai celana yang ada kencingnya, sah nggak? Sah nggak sholatnya, Pak? Enggak, gitu. Emang boleh kencing di pinggir jalan pas darurat? Boleh, boleh. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Sakit banget kalau tahan, Pak. Tapi mesti istinja. Kalau nggak ada air, mobil itu ada tisu kadang-kadang. Tisu, pakai tisu ya mas kalian. Istinja pakai tisu, cukup ya. Jadi kalau nggak ada air nggak apa-apa, pakai tisu istinjanya. Jangan sampai kencing nggak cebok gitu, ya. Ini kalau jadi kebiasaan kayak begitu, ya, nanti, ya, efeknya kalau dia nggak tobat kepada Allah, masuk alam kubur, itu menjadi salah satu penyebab dia akan diazab di kubur. Berdasarkan sabda Nabi tadi. Tuh, ya. Kedua, kena gibah. Suka bicarain aib orang. Nah ini. Maka di Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Allah mewanti-wanti kita. Allah kasih warning, peringatan sama kita. Hati-hati sama gibah. Jadi kalau dosa itu disebut sama Allah, kalau dosa itu di Quran disebutkan, itu dosa itu berarti dosa yang apa namanya itu? Dosa yang bahaya kalau kita kerjakan begitu. Ya, maka di Quran itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz zon. Inna ba'da dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Itu ayatnya, dalilnya Al-Hujurat ayat yang ke-12. Hai orang beriman, kata Allah, jauhilah daripada prasangka. Jadi suudzon itu nggak boleh. Suudzon termasuk dosa yang mesti kita hindari. Hai orang beriman, janganlah kamu suka suudzon. Ya, sungguhnya itu termasuk ismun, dosa.
Wala tajassasu, dan jangan kepo. Kita boleh kepo, tuh kepo. Pak Eri, tahu kepo? Hah? Kita tuh pengen tahu aja orang lain. Soalnya nanya sini kasar kusuk gitu. Ya, janganlah kamu kepo, kasar kusuk, pengen cari-cari kekurangan, kesalahan, rahasia orang lain gitu. Ya, gak boleh gitu. Ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu itu menggunjing sebagian yang lain. Janganlah kamu menggibah, buka aib orang lain. Apa kamu suka, kata Allah? Apa kamu rela? Apa kamu tega kalau kamu makan daging saudaramu yang udah mayat, yang udah jadi mayat, jadi bangkai? Emang kamu tega gitu? Makan daging saudaramu yang udah jadi bangkai. Jadi perumpamaan orang gibah itu di Quran itu saking buruknya seperti orang makan daging bangkai saudaranya udah mati. Tuh, ya. Nah, jemaah semuliakan, ya. Saat kita puasa, kenapa kita itu tidak hanya nahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan lidah dari gibah, gitu. Ya. Laisa siyam minal akli wasyurbi, bukanlah puasa itu hanya meninggalkan makan minum. Ya. Tapi puasa adalah innamas siyam minal lagwi warafas. Puasa itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang enggak berguna dan rapas, ucapan kotor, gibah, fitnah, namimah, ya. Tinggalin itu. Maka indikasi orang itu Ramadannya sukses, yang lain itu adalah ketika dia mampu menjaga lisannya. Tuh, ya. Menjaga lisannya. Ucapannya makin santun, terjaga dari dusta, gibah, fitnah gitu. Tapi kalau habis Ramadan mulutnya masih, ya, suka fitnah orang, ngomongin orang, ini berarti Ramadannya belum berhasil, ya. Ini kedua. Jadi hindari gibah, jauhi segala fitnah, namimah, karena itu adalah dosa yang akan mengakibatkan kita diazab dalam kubur. Karena Nabi katakan sendiri, saat melewati itu kubur, dua penghuni kubur ini sedang disiksa, ya, dan dia disiksa karena masalah kencing, kedua karena gibah. Tuh, ya. Mudah-mudahan ya Pak, ya, Allah bimbing kita agar lisan kita ini terjaga dari gibah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dua dulu, ya, yang perlu sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya sambil nunggu ajan, dipersilahkan. Padahal yang mau nanya, silakan teman sekalian yang bertanya. Siksa kubur itu terus-terusan apa cuma sekali aja sih? Baik, bagus Pak. Soalnya di Surah Yasin kan ada yang dia bangun seperti bangun tidur itu, ayatnya gimana? Mimar Kodina. Nah, dia Iya. Kan sepertinya dia nggak disiksa, kayak bangun Baik. tidur aja. Jadi Iya. saya percaya siksa kubur itu malah nggak ada. Makasih Pak. Di siksa kubur itu tiap hari, ya, tiap hari, gak ada jedanya, gak ada istirahatnya. Namun ada sebuah keterangan, penghuni kubur itu suatu ketika siksanya dikurangi. Malaikat hari itu nggak menyiksa. Dia bertanya kepada malaikat yang menyiksanya, kenapa kau tidak menyiksaku hari ini? Maka mereka menjawab, bagaimana mungkin aku akan menyiksamu sedangkan anakmu mengirimkan doa untukmu. Gitu, ya.
Maka tidak ada hal yang paling diharap-harap orang mati kecuali doa. Karena dengan doa itu diringankan itu penghuni kubur dari siksanya. Ya, yang mestinya tiap hari disiksa, nah hari itu mungkin gak disiksa berkat doa anaknya, gitu. Adapun yang dijelaskan di Yasin itu, ya, dia seperti orang yang tidur dibangunin, itu adalah orang yang meninggal dunia nggak mengalami siksa, dia mengalami kenikmatan seperti pengantin baru, ya, tidur seperti pengantin baru, istirahat. Maka dia kaget, ya, siapa yang bangunkan kami dari istirahat kami ketika mereka itu masuk. Ya, kan kalau hari kiamat itu disebut hari kebangkitan, ya, dibangkitkan tuh orang yang semua dalam kubur. Itu kan tiupan yang terakhir, ya, wa nufiha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Surat itu dalam surat Az-Zumar, ya. Ditiuplah sangkakala, maka matilah seluruh makhluk yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Mati itu adalah tiupan pertama, mati semua manusia, hancur luluh langit bumi, bintang-bintang berjatuhan. Itu tiupan pertama. Kemudian tiupan berikutnya, summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala itu tiupan berikutnya, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba orang-orang yang dikubur itu bangun dari kuburnya masing-masing. Itu namanya hari kebangkitan, bangkit dari kubur. Jadi kalau orang yang soleh kayak jamaah hidayah ini orang soleh semua nih, amin, masuk kubur dia nggak mengalami siksa, dia mengalami kenikmatan. Dia akan diistirahatkan, ditidurkan seperti pengantin yang tidur. Tiba-tiba ya nanti bangun, ya, dari kuburnya, ya, dia bertanya, ya, siapa yang bangunkan kami? Ya, kata malaikat, Allah yang pertama kali menghidupkan kamu, dialah yang menghidupkan kamu. Ya, begitu Pak, ya. Jadi bagi orang yang berdosa, bagi orang kafir, orang munafik, siksa kubur itu tiap hari. Bahkan di Quran itu dijelaskan tentang bagaimana kondisi Fir'aun dalam kubur. Sangat jelas. Tiap hari dikirim api ke alam kuburnya, ke Fir'aun itu, ya, di alam kuburnya Allah kirim siksa tiap hari, nggak berhenti-berhenti, ya. Maka kubur itu cuma dua kemungkinan. Bisa jadi kubur itu menjadi raudhah, ya, minal jannah, taman-taman surga, atau menjadi hufran min farniran, menjadi jurang api neraka. Tergantung bagaimana kita mempersiapkannya, gitu, ya. Maka kajian ini penting agar kita persiapkan kubur kita menjadi raudhah min jannah, menjadi taman-taman surga. Insya Allah. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.